Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis roti atau yang dimakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bercerita, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah makan roti syair sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Keluarga Rasul tidak pernah makan roti syair sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga kapan Rasulullah SAW wafat. Syair, khintah dan bur, semuanya itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan gandum. Sedangkan syair yang dimakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah merupakan gandum yang paling rendah mutunya. Namun dalam hal itu juga kadangkala ia dijadikan makanan ternak. Masya Allah, syair itu kadang digunakan untuk makanan ternak, namun dapat pula dihaluskan untuk makanan manusia. Gandum yang mutunya paling jelek. Roti yang terbuat dari syair kurang baik mutunya. Ini dimakan Rasulullah. Syair lebih dekat kepada jelai daripada gandum. Ahli mukmin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain juga, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bercerita, "Maka yabdulu an ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair." Pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tersedia roti syair secara berlebihan. Kalau diibaratkan di Indonesia ini gandum yang mutunya paling lemah, itu pun tidak pernah disiapkan dalam kehidupan Rasulullah untuk makan beliau. Tidak pernah tersedia. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar beberapa malam berturut-turut. Rasul lapar beberapa malam berturut-turut. Demikian pula dengan keluarganya, anak dan istrinya. Mereka tidak mendapatkan makanan untuk makan malam. Sedangkan jenis makanan mereka yang paling sering dimakan adalah roti yang terbuat dari syair. Jadi Rasulullah dan keluarganya itu paling sering makan roti syair yang terbuat dari gandum yang bermutu sangat jelek. Bahkan sering digunakan untuk umpan makan binatang ternak. Ya Allah ya Rabbi, Rasul kita ilmu mukmin. Dalam riwayat lain, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan roti dari gandum yang halus dan putih, yang bermutu maksudnya? Sahal menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat gandum yang halus dan putih sebagaimana sekarang, hingga beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Ini sampai Rasul meninggal dunia, wafat, tidak pernah Rasul melihat makanan yang halus dan putih, yang bersih, yang berkualitas dan bermutu layaknya kita makan hari ini, ya mukmin. Kemudian ia ditanya lagi, apakah pada masa Rasulullah SAW telah ada alat untuk menghaluskan saringan? Kemudian Sahal menjawab,
Waktu itu tidak ada alat untuk menghaluskannya. Kemudian saya ditanya lagi, bagaimana caranya kalian menghaluskan syair? Syair itu gandum yang keras, namun bisa dihaluskan. Sahel menjawab, ketika itu kami menampinya, maka terbanglah apa yang dapat terbang. Setelah itu kami mengadonnya. Jadi sisa-sisa dari tampian tadi itulah yang dimakan oleh Rasul. Kalau diibaratkan kita ini beras yang banyak daripada padinya, kotorannya. Masya Allah. Nabi Allah SAW dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad tidak pernah makan di atas meja makan, juga tidak di atas piring yang mungil, dan tidak pernah pula dibuatkan roti dari gandum yang halus atau gandum yang bermutu atau beras yang bermutu, apalagi dengan lauk pauk yang sangat banyak yang enak-enak. Yunus bin Abdul Furat al-Basri perawi menjadi isnad hadis ini. Pun beliau berkata, aku bertanya kepada Qatadah, jadi di mana mereka makan? Kemudian Qatadah menjawab, Rasulullah SAW makan di atas hamparan seperti ini. Dia makan di bawah. Rasul pemimpin yang besar. Apapun yang Rasul kehendaki di dunia ini, kalau Rasul minta kepada Allah, pasti Allah ijabah. Dari Masruq radhiyallahu anhu bercerita, aku berkunjung kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ia mengajak aku untuk makan. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, aku belum pernah makan kenyang. Rasanya aku ingin menangis sampai benar-benar aku menangis. Masruq berkata, mengapa demikian? Aisyah menjawab, aku ingat suasana tatkala Rasulullah SAW meninggalkan alam fana ini. Demi Allah, kata Sayyidah Aisyah, beliau Nabi Muhammad SAW tidak pernah kenyang 2 kali dalam sehari dengan roti dan daging. Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, berkata, tidak pernah kenyang beliau makan roti syair. Bayangkan roti syair yang tidak berkualitas, bahkan itu dibuat orang untuk makan binatang ternak, selama 2 hari berturut-turut sampai beliau Nabi Muhammad SAW meninggalkan dunia ini. Anas radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah SAW itu tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan roti gandum yang halus hingga wafatnya. Ya mukmin, bagaimana dengan kita yang makan dengan makanan yang enak, dengan sesuatu beras yang sangat baik, dan tetapi kita enggak seperti Rasul. Perihnya beliau, bahkan beliau itu orang yang paling dekat dengan Allah. Sebaik-baik ibadah adalah ibadahnya Rasul. Sebaik-baik kekasih adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Pun beliau mengajarkan bagaimana kehidupan di dunia ini, karena beliau paham kehidupan yang kekal abadi, yang selama-lamanya adalah kehidupan akhirat. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Af Al-Fakir Ad-Du'aib ilallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.